200 untuk mendapat booth gratis di Jakarta Wow. Convention Center. Oke, cuaners, kali ini cuan rumah ya. Jadi cuan rumah bukan tuan rumah lagi, Pak. Cuan rumah ya. Kali ini cuan rumah kedatangan orang yang luar biasa banget ya, yang keren banget malam-malam hari ini, top banget lah. Kenapa? Karena beliau itu punya aliansi yang membernya itu seluruh Indonesia plus luar negeri ya. Dari semua provinsi ada 34 provinsi ya. 34 provinsi, semua sudah ada wilayahnya, sudah ada perwakilannya, dan dari masing-masing provinsi sudah ada lagi pembinaan-pembinaan. Plusnya lagi ada yang di luar ya. Setahu saya ada yang di Brunei, ada yang di Malaysia, di Australia, di Singapura. Wow, luar biasa banget ya. Pokoknya cuaners akan keren banget. Tonton terus, jangan skip. Yang pasti yang belum subscribe tetap subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya dan like, comment and share. Oke, saya kenalkan tamu saya kali ini adalah Bapak Subagio. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini luar biasa banget Pak, terima kasih banget datang ke sini ya, berkenan datang ke cuan rumah ya. Sempat saya gini Pak, saya sedang membuat komunitas namanya bisnis dari rumah, komunitas bisnis dari rumah ya. Yang kami sebutkan mereka itu adalah para cuan rumah gitu kan, dari rumah. Kenapa komunitas itu ada? Karena sekarang kan pandemi ini terus saja PSBB terus saja diperpanjang gitu kan. Akhirnya ada beberapa orang yang memilih melakukan bisnis itu dari rumah gitu kan, seperti itu. Nah, termasuk saya gitu kan, saya tarik semua bisnis saya, akhirnya saya mulai menjalankannya dari rumah. Nah, karena kami ini adalah komunitas baru Pak, tapi semangat kami ini kan luar biasa banget. Tentunya Pak Bagio ini yang orang sudah membina, mau jadi founder komunitas dengan di setiap provinsi, puluhan provinsi ada, termasuk luar negeri. Ada banyak yang perlu kami banyak belajar Pak, dari kuliner Indonesia, Aliansi Kuliner Indonesia ya. Oke, gimana Pak? Aliansi Kul ini tuh tahun kapan Pak berdirinya Pak? Terima kasih Coach Abi. Oke, siap. Kalau sama-sama. Kita kenal beliau itu dibilang chef bengis. Iya, coach yang bengis. Coach bengis, karena visi dan misinya jauh ke depan sehingga selalu memberi motivasi kepada UMKM agar strike keras. Yes. Akhirnya nanti menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi sedikit tentang Aliansi Kuliner Indonesia, Chef Abi. Aliansi Kuliner Indonesia sebenarnya saya dirikan sekitar 6 tahun lalu, tetapi legalitas itu sudah kita punyai sekitar 2018. Wow. April tanggal 30. Wah, itu 3 tahun kita. 3 tahun ya. Okay. Di mana legal itu sudah diresmikan dengan notaris kami. Dan kami punya notaris, punya lawyer juga, ada 2 notaris kami juga. Akhirnya nggak lama kemudian saya membuat PT dan Kulin Institute. Kulin Institute. Di mana Kulin Institute itu adalah mendidik para pelaku pangan dan UMKM ke arah vokasi, ke arah praktek, ke arah kewirausahaan, yang akhirnya mereka akan turun ke lapangan dengan sepenuh hati bahwa tidak hanya teori tetapi akan menghasilkan entrepreneur baru yang tahan banting dan berjuang sama-sama untuk memajukan UMKM. Yeah. Nah, itu kronologis dari berdirinya Kulin. Di satu sisi Kulin juga memiliki berbagai macam kerjasama, Sobabi. Ada dari institusi Carrefour untuk bisnis ya, yes. Transmart, Lotte-Mart, Hypermart, terus koperasi-koperasi juga. Terus kita bergerak terus. Akhirnya kita juga sudah MOU beberapa kampus. Ada kampus UPI, Trisakti, terus ini dalam waktu dekat Sahid. Ya. Kita Sahid dalam waktu dekat juga
Kalau akademi gizi kita udah ya, UPN. Oh, oke. Sambil bergerak terus. Di sisi lain, kami subhanallah kita dikasih rezeki tempat-tempat yang kantor yang lumayan bonafit. Kita ada di Menara 165. Menara 165, dengan oke. kulindesnya, kuliner desa-desa Mas. Kulindes, Ya, jadi itu adalah kuliner desa-desa. jadi ngeramah desa-desa Pak. Ya. Luar biasa banget ya. Jadi Betul tadi banget. ya Aliansi Kuliner Indonesia itu Cuaners ada apa tadi akademi ya? Kulin Institute. Kulin Institute. Itu posisinya ada di Zam-Zam Tower. Kulin Institute itu ngebina para pebisnis kuliner ya, Ya, pelaku pangan ya. Itu ada di Zam-Zam Tower di Depok. Kemudian juga ada Kulindes Desa Emas ya. Desa Emas itu ngebina desa-desa. Kebina desa-desa bersama Gerakan Desa Emas itu adalah bentukan oke. kami. Rencana kita juga mau buat legalnya PT dalam waktu dekat. Oke. Dan ini sudah bergerak sebenarnya. Kalau Desa Emas sendiri adalah melatih karakter seperti gotong royong, pantang menyerah, jangan menjadi benalu. Kami sendiri adalah menggarap kuliner desanya, termasuk UMKM yang berkaitan dengan pangan. Oke, kuliner desa, UMKM kaitan dengan pangan, nah sama kita juga nanti bisa kolaborasi lah ya. Harus. Gitu kan. Ya. Kita kolaborasi komunitas bisnis dari rumah kolaborasi dengan Kulin karena pastinya akan ada member Kulin juga yang memang bisnisnya dari rumah gitu kan. Nah, kita fokuskan tuh yang bisnis dari rumah. Oke, Pak Bagio, yang saya tahu Kulin itu ada banyak apa ya namanya? Pusat kuliner ya? Siap. Pusat kuliner ini ya. Oke, ada berapa banyak tuh pusat kuliner yang dikelola oleh Kulin? Kalau dibilang banyak, sebenarnya banyak, cuman ada beberapa yang kita konsentrasikan ya. Seperti kita ada di Senen Garden, terus ada di Jatiwaringin, ada Tampul, nah terus ada di Kemayoran. Di sisi lain di daerah-daerah di Korwil. Kita sebut Korwil ya. Korwil ya. Kalau daerah itu Korwil. Terus kalau di bawah Korwil itu disebut Garda Kreatif Kulin. Wow, Garda Kreatif Di bawahnya lagi yang individu ada Geraha Kreatif Kulin. Geraha Kreatif Kulin. Di bawahnya lagi ada Garda Resel Kulin. Nah, dia ibu-ibu yang akin marketingin semua produk. Dan alhamdulillah kita juga lagi mempersiapkan divisi ekspor. Divisi ekspor. Oke, Kulin sedang mempersiapkan divisi ekspor. Cuaners bisa kolaborasi lah ya. Oke, ekspor apa yang udah siap untuk diekspor, Pak? Kira-kira, Pak? Kemarin kita kebetulan diskusi sama diplomat dan juga ada atas perdagangan. Ya, ada atas perdagangan yang memang begitu perhatiannya dengan UMKM. Mereka lebih menuju kalau untuk ekspor itu sebuah produk-produk kemasan. Produk kemasan ya. Itu bisa kita kopi atau gula, ya, kayak gula aren ya, gula kelapa. Terus juga keripik pisang, kemarin dia minta keripik tempe. Nah, termasuk juga kemasan kue-kue tapi yang tahan lama. Kemasan kue tapi tahan lama. Tahan lama, dia dikemas unik. Yang kita minta adalah yang kuat sampai 6 bulan. Itu ke Mesir, terus sama Jazirah Arab, dan kita juga Eropa juga rencana Belgia. Itu sedang kita kondisi. Banyak banget peluangnya Cuaners ya. Jadi alhamdulillah makanya malam-malam nih kedatangan orang luar biasa datang ke sini tuh. Ini ada info ya. Saya juga baru dapat info sekarang kalau Kulin mempersiapkan divisi ekspor ya. Yang saya yakin Cuaners semua sangat apa ya? Ini sebuah potensi lah, sebuah kabar gembira yang baik banget buat kita semua untuk kedepannya ya. Kalau monggo Pak. Oke, rekan-rekan Cuaners, saya coba rasain teh dari Kerinci, Tanah Aro ya, Kang? Iya, Kayu Aro. Kayu Aro. Mantap. Pantas siapa Ratu Inggris doyan teh Kayu Aro karena memang rasanya enak banget. Apalagi kalau yang teh putihnya, Pak. Teh putihnya harganya lumayan jutaan. Boleh pakai gula, Pak? Boleh pakai gula. Ini gulanya juga gula organik, teman-teman semua. Ada gula aren, gula semut aren ya, dan gula kelapa juga organik. Ada sertifikat organiknya dan juga udah siap untuk ekspor juga, gitu kan. Jadi
eh, apa namanya, Indonesia itu kaya raya gitu kan. Jadi jangan khawatir ya dengan pandemi ini. Pandemi memang ada gitu kan. Apa namanya si coronanya memang ada lah. Pandemi sedang berlangsung, tapi kita nggak boleh juga redup dengan pandemi itu, tetap semangat. Oke Pak Bagio, tadi ada yel-yel cool-in Pak? Ya, saya selain untuk menciptakan brand dengan cara bermacam-macam. Ada kita dengan jingle kita punya untuk yang sendiri adalah saya menggunakan kode ini. Oh gini ya. Ini hurufnya adalah K. Oh, yes. Cool in. Ini Kak nih. Nah, ini Bangkit Maju Jaya. Bangkit Salam Maju Jaya. Bangkit Maju Jaya. Oke. Dan ini udah di akte ini udah ada artinya dengan logo K. Warna merah sama biru, di mana merah adalah berani, kalau biru adalah untuk ketentraman, kedamaian. Ya, merah itu semangat, berani. Biru ketentraman, termasuk biru juga ini Pak, kecerdasan Pak. Kecerdasan. Intelektualnya di ini kan. Makanya kan ada cool-in grup ilmiahnya kan gitu kan. Ya. Terus saya juga selain itu cool-in juga punya beberapa gerakan lah ibu-ibu. Ada namanya Womanpreneur, oke. Ada komunitas motor. Komunitas sepeda ontel. Nah, Coach Abi ciptain namanya tadi Cuan Rumah. Cuan Rumah itu komunitas bisnis dari rumah. Komunitas bisnis dari rumah. Seneng. Membernya disebut Cuan Rumah. Jadi bukan tuan rumah lagi, Pak. Cuan Rumah. Itu salah satu kekuatan kami adalah yel-yel juga bersilaturahmi dan berbagi gitu. Jadi kita juga untuk menjadi anggota kami tidak memungut biaya sepeser pun. Nah, tetapi kalau mau buat KTA itu Rp100.000, di mana KTA itu berfungsi sebagai bisa e-money, terus nanti ada QRIS, barcode, yang itu akan terintegrasi dengan web kita, info-info pelatihan di satu sisi. Insya Allah sebulan 2 bulan lagi ini ada kabar bagus. Saya tuh mungkin dengan kekuatan silaturahmi akan dibuatin cool-in apps. Cool-in apps. Oh iya App Store ya. Ya. Wow. Nanti di situ ya kita punya tingkatan seperti marketplace lain, e-commerce ya, e-commerce lain. Itu akan terjadi transaksi. Dan yang lebih penting lagi, karena ini digital tadi saya bilang cool-in apps, itu insya Allah Kang Abi tanggal 20 kita ada pembukaan untuk pasar besi digital di BNR. Pasar besi digital. Pasar tradisional. Oh, pasar tradisional. Tapi saya buat konsep wisata digital. Oh, ada pasar sekitar 400 kios, ada UMKM, ada pedagang, terus ada craft-nya juga. Nah, terus ada wisatanya juga. Nah, itu nanti terintegrasi dengan kartu kami gitu. Wow. Jadi Cuaners, kita pebisnis dari rumah pun tidak ada salahnya untuk kolaborasi ya. Jadi kalau Cuaners mau jadi member yang cool-in, saya harapkan juga melakukannya. Kenapa? Karena salah satu bagi saya memiliki prinsip adalah bisnis itu adalah silaturahim. Artinya ketika kita sudah terjun masuk menjadi seorang pebisnis, maka harus kembangkan silaturahimnya. Salah satunya kolaborasi, bikin komunitas, kolaborasi antar komunitas, antar asosiasi gitu kan. Nah, ikut member jadi cool-in gratis, cuman tadi kalau memang mau bikin kartunya gitu kan, ada biaya cetak kartu, cuman 100.000 lah gitu kan. Tapi manfaat seumur hidup dan manfaatnya luar biasa banget kartu itu. Dan tidak dipaksakan. Kalau mau jadi member biasa, member aja gitu kan. Dan saya tahu cool-in ini juga tadi ya kerjasama dengan beberapa, ada Carrefour, ada Transmart dan segala macam, itu kantin-kantinnya itu mereka yang kelola gitu kan. Jadi Cuaners yang berbisnis dari rumah yang memang kuliner juga bisa tuh kolaborasi gitu kan. Kantornya di rumah tetap, tapi buka usaha cabangnya ada di beberapa tempat gitu kan. Oke, gimana lagi Pak? Ada cerita apa lagi Pak tentang cool-in Pak? Nah, yang penting lagi juga kita mendidik UMKM sama pelaku pangan untuk ngerti pangan itu seperti apa, hygiene sanitasinya, kemasannya, terus manajerialnya, hingga sampai nanti kita juga akan belajar ekspor. Dan itu ada di bawah naungan Cool-in Institute dengan trainer-trainer yang luar biasa, termasuk nanti adalah Coach Abi. Yes. Dan juga
di situ juga selain itu juga ada sebuah inkubator, inkubator bisnis ya. Inkubator itu nanti bisa menggerakkan para UMKM agar lebih tangguh. Oke. Saya juga sekarang ini ada cerita juga sedikit bahwa kita dengan Halal Tuas, subhanallah ini kekuatan silaturahmi. Kalau nggak ada halangan COVID beres, itu Juli itu di Jakarta Convention Center. Oke. Nah itu kita ada acara Halal Tuas dan ini lagi diadakan pelatihan dan inkubator selama 4 bulan. Nah itu dari Juli ya? Iya. Juli 2021. Ya. Ada rencana untuk halal Tuas, event Halal Tuas di Jakarta. Event Halal Tuas di Jakarta di JCC gitu kan. Dan sekarang sedang pembinaan terus ya. Sekarang ada inkubatornya. Proses pendaftaran dipilih 1.000, habis dari 1.000 akan kepilih lagi 200 untuk mendapat booth gratis di Jakarta Convention Center. Akan dipilih 10 UMKM terbaik, ini akan dijadiin contoh kita untuk teman-teman di daerah bahwa ini loh UMKM yang bagus dengan sistem manajernya, produknya, dan juga marketnya. Jadi kita bekali semua, Coach Abi, termasuk adalah untuk sertifikasinya. Sertifikasi. Yang pemenangnya kita akan bantu semua. Asik nih cuaners ya. Nanti saya akan kasih info banyak di grup ya, di grup komunitas bisnis dari rumah. Kalau ada info-info dari Kulin tentang halal, pelatihan, sertifikasi halal, pelatihan, ya kolaborasi aja ya. Saya akan infokan terus gitu kan, seperti biasanya. Makanya bagi yang belum jadi komunitas, Anda berbisnis, yang nonton ini nih, terus Anda masih berbisnis, masih individual gitu kan, masih sendiri terus seperti itu, bisa sendiri itu cepat, tapi tidak tahan lama gitu kan. Kalau mau bisnis itu panjang, Pak, gitu kan, itu adalah harus berjamaah gitu kan. Bahkan saya diajarkan oleh salah satu mentor saya, oleh salah satu guru saya adalah saham perusahaan itu jangan dipegang sendiri. Saham itu harus disebar ke publik gitu kan, walaupun kita belum IPO gitu kan. Harus banyak orang yang memiliki saham perusahaan kita gitu kan. Jadi kan katanya simpelnya gini kan, banyak yang doain nantinya gitu kan. Nah kan, jadi cuaners, sudah saatnya lah kita saat ini selain dari semangat yang terpompa dan dipompa terus, juga sudah saatnya kita mengebangun erat kolaborasi kita gitu kan. Gimana lagi Pak? Cerita lagi Pak, terus saya cerita tentang Kulin. Yang utama adalah tadi kita coba tanamkan kekuatan kita adalah silaturahmi sama berbagi. Dengan silaturahmi, benar kata Coach Abi, saham itu secara individu kita jangan menjadi konglomerasi kebersamaan. Betul. Kalau kaya bersama, kalau pagi bersama. Nah, ayo kita susun bersama. Itu adalah filosofi kami. Nah, oleh sebab itu saya sendiri legal, alhamdulillah selain aliansi, terus Kulin Institute, terus saya juga punya namanya bukan pembinaan. Kita sendiri adalah produk-produk berkarakter. Nah, produk berkarakter adalah produk yang memiliki jangkauan yang akan datang. Terus harganya juga bagus. Di satu sisi kita lebih memanfaatkan sebuah produk-produk limbah, Pak. Produk limbah. Itu kita canangkan 4. Terus ada produk unggulan. Produk unggulan itu ada di setiap daerah. Terutama saya dengan Kulindesnya itu akan menciptakan setiap daerah, setiap desa adalah ada produk-produk unggulan yang dijadikan mercusuar bahwa ini nih produk kualitas yang ada di sini di daerah tersebut. Contohnya adalah Jogja dengan bakpianya, nah terus Bogor dengan talasnya, nah, terus Padang dengan rendangnya, oke. Nah, terus Sulawesi Selatan dengan kejunya, enrekang ya, enrekang. Nah, itu salah satu konsep yang saya akan terapkan dan kembangkan terus. Akhirnya nanti kuliner Indonesia akan maju sama-sama gitu. Di sisi lain, selain produk-produk itu, saya juga membina yang produk bukan unggulan itu tetap, karena saya punya di Gerakan Desa Emas Kulindes itu ada 5 kategori. Nah, kategori bintang itu bintang 4, bintang 5. Bintang 4 itu nasional. Kalau bintang 5 internasional. Yang 3 itu tetap kita bina. Dia tidak punya kemasan yang bagus, dia tidak punya produk yang kuat, dia
warnanya nggak bagus, terus rasanya, nah semua ini kita bantu. Nah akhirnya nanti yang menjadi pionir tuh naik ke bintang 4. Oh, oke. nasional. Grading ya. Ya, selanjutnya ketika dia mau kualitas ekspor naik ke bintang 5. Insya Allah itu kita punya katalog semuanya, kita buatin katalog dan nanti ini lagi siapin juga untuk katalog ekspor full in. Wow. Full indes. Oke. Full indes gitu. Pak, saya pernah dengar bahwa Cool-In juga ada apa ya, pabrik untuk ngemas ya, Pak? Ya. Untuk bisa maklon ya? Ya. Nah, tuh Cuaners ya, info lagi. Ada pabrik untuk bisa kerjasama ya dengan Cool-In untuk maklon ya? Ya. Kalau misalkan orang punya produk, pengen dikemas yang bagus gitu kan. Teman kan kalau di pabrik-pabrik yang lain, di maklon, tempat maklon yang lain itu ada minimal order ya, minimum order yang luar biasa Pak, gitu kan. Nah kalau di Cool-In bagaimana Pak? Sudah saya rancang bahwa saya ingin memiliki produk pengemasan pengalengan, produk pengemasan saset, produk pengemasan apa namanya, Cup ya atau ya ini. oke. Nah itu rencana, tetapi saya bukan untuk skala pabrik. Kalau pabrik kan mungkin ribuan atau apa, bisa 100 atau 50. Nah itu kabar baiknya. Itu yang ini saya kabar maksud. baiknya, gitu kan. Ini kabar baiknya Cool-In segera akan menerima maklon-maklon yang kuantitinya, minimum order kuantitinya itu tidak harus ribuan, tapi mungkin cuma ratusan tadi, dengan harga yang tetap bisa terjangkau oleh UMKM tentunya ya, gitu kan. Gimana nggak dapat cuan kalau begini ya, ke Cuaners. Oke, satu lagi Pak di sesi ini, satu lagi saya minta apa tipsnya untuk para penonton video ini, para Cuaners gitu kan, dari Bapak. Pandemik masih berlangsung dan entah kapan berhentinya, walaupun memang vaksin sudah ada, terus PSBB masih terus perpanjang, tapi kan perut ini nggak bisa kosong terus kan Pak ya, gitu kan. Kira-kira tipsnya apa Pak untuk tetap bisa gerak lah, minimal survive gitu. Ya. Allah menciptakan manusia dengan pola pikir, tenaga, terus dan semangat. Jadi intinya gini, semua cobaan yang diberikan Allah saat ini adalah pasti manusia akan bisa menanggulanginya. Pasti manusia akan bisa membuat suasana ini ternyata bisa kita ambil hikmahnya. Nah, itu yang pertama perlu kita ingatkan. Dan satu, Allah menciptakan otak juga yang memang harus berpikir. Kita harus berpikir bahwa ada ide kreatif, ada ide brilian, ada ide-ide yang memang sebelumnya tidak terduga, yang dulu kesannya ini ada gampang dan manja, sekarang sudah mulai berubah cara berpikirnya. Loh, kok sekarang harus gini ya? Loh, kok sekarang harus ada sesuatu yang harus kita jalani dan kita gerakan, tapi tidak lazim, tidak seperti dulu. Gitu. Jadi sebenarnya kita berpikir juga bahwa sebuah perubahan itu bisa bergerak karena terpaksa. Betul. Dan jadi keterpaksaan ini diambil segi positifnya. Ketika terpaksaan diambil segi positifnya, akan muncul ide-ide kreatif. Dari ide-ide kreatif itulah nanti akhirnya memunculkan sebuah karya-karya yang ternyata semuanya ini ada hikmahnya, dan jangan disesali juga bahwa ini adalah sebuah musibah. Jadi kalau saya berpikir gini, orang yang paling pintar adalah orang yang bisa memanfaatkan musibah menjadi peluang. Manfaatkan musibah jadi peluang. Itulah otaknya Cuaners. Oke, terima kasih Pak Bagio ya. Sukses terus dengan Aliansi Kuliner Indonesia, dan saya memang sudah ada di Aliansi Kuliner Indonesia gitu kan, dan terus akan kolaborasi. Saya juga akan bawa gerbong nih teman-teman dari komunitas bisnis dari rumah ya. Kita terus kolaborasi dan tetap saya tadi sedikit bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan kan gitu kan. Setiap ada pandemi pasti ada musim semi. Oke, Cuaners, salam Cool-In, bangkit, maju, jaya. Oke. Gimana? Makin semangat, makin sehat, makin berdaya, dan makin terus produktif tentunya, walaupun kita semua para cuan rumah berbisnis dari rumah. Ya. Setelah Anda nonton tadi videonya, tayangan video yang tadi, wawancara saya, obrolan saya bersama founder sekaligus ketua dari Aliansi Kuliner Indonesia, tentu Anda sudah
banyak mendapatkan insight di situ, ya. Dimana ada beberapa kata kunci yang bisa saya dapatkan ya dari obrolan tadi, ya. Di antaranya adalah kita hidup berjamaah, ya. Kita hidup atau melakukan bisnisnya itu secara bersama-sama, membentuk jamaah, membentuk komunitas, membentuk asosiasi, membentuk perkumpulan-perkumpulan, ya. Termasuk saya, ya, termasuk kita semua para cuan rumah, para pebisnis yang dari rumah. Saya bikin komunitas bisnis dari rumah. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu mengkondisikan kita pada kondisi-kondisi di mana seseorang mengalami keredupan dalam hal motivasi, di mana seseorang mengalami kebingungan untuk bertindak, di mana seseorang mengalami kerisauan ya dalam hatinya. Gitu. Nah, komunitas itu ya, bisa membantu. Asal komunitasnya tentu dikondisikan untuk selalu positif, ya. Nah, artinya apa? Ya, Anda termasuk saya adalah orang-orang yang membutuhkan adanya orang lain. Ya. Nah, ini dalam bisnis ini sangat perlu keberadaannya orang lain. Ya. Sebetulnya tidak hanya dalam bisnis, dalam semua kehidupan, karena tidak ada manusia yang Superman, tidak ada manusia yang super dalam melaksanakan semuanya. Ya, yang ada adalah tim yang super. Ya, yang ada adalah jamaah yang super. Yang ada adalah komunitas yang super yang bisa saling support. Nah, jadi pembicaraan tadi dengan Pak Subagio itu poin dasarnya bagi kita, walaupun bisnis dari rumah, tetap kita lakukan silaturahim. Karena sekarang silaturahim itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Sekarang udah bisa kita melakukannya juga di rumah, gitu kan. Anda pasti punya nomor WhatsApp, Anda pasti punya media sosial, gitu kan. Termasuk Anda sekarang nonton YouTube ini, nonton channel YouTube ini bagian dari membuka silaturahim, gitu kan. Anda bisa bisa komen, gitu kan, meninggalkan jejak, gitu kan. Ketika saya atau pembaca yang lain, penonton yang lain membaca komen Anda, kemudian tertarik dengan apa yang Anda sampaikan di komenan tersebut, entahlah mau jualan atau apa, gitu kan, mungkin aja bisa dihubungin oleh mereka. Nah, ini cara membangun silaturahim, ya. Ada banyak cara membuka networking baru, gitu kan. Bisa dengan komunitas, lewat media sosial, gitu kan, rajin masuk ke medsos-medsosnya orang, kemudian lewat WhatsApp, collect data di WhatsApp, gitu kan, ikut kajian online, ikut komunitas-komunitas online yang lainnya, ikut grup, banyak sekali. Anda buka itu semua. Berbisnis sendiri bisa lebih cepat, tapi biasanya nggak lama karena tenaga Anda kehabisan. Berbisnis, kalau Anda ingin lama, ingin bisnis Anda kemudian jadi legacy, ingin diwariskan kepada garis-garis generasi keturunan Anda, maka Anda wajib membentuk komunitas, Anda wajib berjamaah, Anda wajib membangun sistem di situ. Oke, cuaners semua, kita ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen, untuk share, karena bisa jadi orang lain pun membutuhkan informasi ini, gitu kan. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada orang lain dengan membagikan video informasi seperti ini, bisa jadi itu wasilah Anda mendapatkan networking baru. Oke, itu aja dari saya, Coach Abi. Hai Cuaners, yuk pompa semangat terus untuk bangkit, bangun dan munculkan ide-ide cemerlangmu. Jadikan pandemi untuk cambuk diri. Hai, nyari penghasilan gak harus keluar rumah, karena kamu akan dapat cuan dari rumah. Bersama Coach Abi, sang cuan rumah, kita hadapi pandemi bersama-sama. Pantengin juga ya akun YouTube Cuan Rumah. Salam sukses Cuaners, persembahan dari komunitas bisnis dari rumah.